Saudaraku, anugerah yang sangat berharga untuk kita semuanya adalah ketika kita dinyatakan dan ditegaskan oleh Allah di dalam Kristus menjadi anak-anak Allah. Dalam Efesus pasal 1 ayat yang keempat dan kelima, di sana dikatakan bahwa di dalam Kristus Allah telah menentukan kita sejak semula untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi kita oleh Allah di dalam Kristus ditentukan sejak semula menjadi anak-anak Allah. Ini anugerah yang sangat luar biasa. Mengapa Allah menentukan kita sejak semula di dalam Kristus menjadi anak-anak Allah? Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Nah, ini ada dua hal penting yang patut kita pahami. Pertama, kita adalah anak Allah, relasi yang istimewa, yang khusus, yang tak mungkin dapat dipatahkan atau dihambati oleh manusia, dihancurkan oleh manusia. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, kita menjadi anak Allah itu datangnya dari Allah sendiri. Jadi tidak ada kekuatan dan kuasa yang dapat memisahkan kita dari Allah yang adalah Bapa kita. Tidak ada satupun kekuatan yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Paulus menegaskan itu di dalam Roma pasal 8. Allah sendiri yang menetapkan kita oleh karena kita ada di dalam Yesus Kristus. Jadi keberadaan kita sebagai anak Allah dilindungi oleh Allah dan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Karena itu barang siapa dipimpin oleh Roh Allah, dia adalah anak Allah. Nah, ini satu pernyataan yang luar biasa tentang kita dalam hubungan kita dengan Allah yang adalah Bapa kita. Nah, luar biasa kan? Nah, sekarang beberapa hal yang dapat kita pahami dari situ. Yang pertama, posisi kita sebagai anak Allah, kita berada dalam jaminan Allah yang adalah Bapa kita. Nah, saya mengutip Matius pasal 7 ayat 9 dan 10. Adakah di antara kalian yang melihat seorang ayah yang memberikan anaknya batu pada waktu dia minta roti, atau memberikan kepada anaknya ular pada waktu anaknya minta ikan? Tidak ada. Kalau orang-orang di dunia yang berdosa ini saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa yang di surga, pasti dia selalu memberikan kepada anak-anaknya yang baik. Nah, ini menjadi jaminan untuk kita sebagai anak-anak Allah yang dianugerahkan kepada kita oleh karena kita ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, hidup di bawah jaminan Allah yang adalah Bapa kita, apalagi yang kita khawatirkan, apalagi yang kita cemaskan, apalagi yang kita takutkan, apalagi tidak ada satupun kuasa dan kekuatan yang dari bawah langit atau di atas langit atau di bawah bumi yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ini artinya keberadaan kita sebagai anak Allah settle adanya. Jadi jaminan pemeliharaannya atas hidup kita juga tidak bisa diganggu gugat. Oleh karena itu tidak ada seorang pun yang melebihi kenikmatannya hidup di dalam dunia ini selain daripada hidup sebagai anak-anak Allah. Dan garansi ini kembali ditegaskan. Mengapa Ia meneguhkan dan mengaruniakan kita sebagai anak-anak Allah, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang besar. Ini yang lagi berarti kepada kita ada dalam jaminan yang tak mungkin dapat dipatahkan oleh apapun juga. Terpujilah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, nikmatlah hidup sebagai anak Allah di dalam dunia ini.